Tes, 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 tes. Welcome back to channel Todopedia. Dan di video kali ini kita bakalan kupas tuntas saham Adaro Andalan Indonesia atau AADI. Dimana AADI ini kan baru aja spin-off dari Adaro Energy atau Alam Tree Resources di akhir tahun kemarin. Nah, kita bakalan bahas gimana sih kinerja bisnis dari AADI, gimana prospeknya untuk kedepannya, dan berapa sih harga wajar untuk beli saham AADI untuk investasi. Itu semua kita bakalan bahas di video kali ini. Tapi sebelum itu, jangan lupa subscribe channel ini. Jangan lupa juga untuk tekan lonceng notifikasi supaya kalian terus up to date sama channel ini. Ya, dan jangan lupa juga untuk cek produk-produk digital yang gue punya, dimana gue punya ebook, gue punya video e-course, dan gue juga punya artikel premium yang tentunya bisa nambah ilmu kalian dalam investasi saham dan juga berpotensi untuk memperbesar potensi profit kalian dalam investasi saham. Jadi langsung aja cek ya di link.id/todopedia. Dan jangan lupa juga untuk join program membership Todopedia, karena di situ gue juga akan kasih benefit dan tools yang bisa ngebantu kalian untuk milih saham terbaik untuk investasi jangka panjang. Ya, diantaranya gue akan kasih kalian bocoran stock pick terupdate, saham-saham apa aja sih yang bagus untuk investasi jangka panjang. Selain itu, gue juga akan kasih beberapa benefit lain kayak artikel, video, template Excel, dan juga akan ada live sama Q&A khusus untuk para member. Ya, jadi langsung aja join program membership Todopedia. Ya, oke, langsung aja yuk kita mulai ke videonya. Kita langsung aja bedah gimana sih kinerja terbaru untuk AADI. Ya, kita bakalan lihat untuk laporan keuangan full year tahun 2024 untuk AADI. Nah, data yang di sini udah gue konversiin jadi miliar rupiah. Dimana gue pakai asumsi 1 USD per video ini gue buat itu ada di 16.300 rupiah. Ya, jadi nilai tukarnya segitu. Oke, kita langsung aja lihat ya teman-teman ya gimana kinerjanya AADI. Pertama kita lihat dulu untuk pendapatan atau revenue-nya. Ini turun ya 10% year on year. Ya, revenue-nya turun 10% year on year. Terus kita lihat di bawahnya untuk gross profit ini juga turun 14% year on year. Yang artinya apa? Artinya dari bisnisnya AADI ini ngalami penurunan. Ya, dan ini tentu aja disebabkan karena memang harga batubara di tahun 2024 itu memang ngalami penurunan. Ya, jadi ini lebih ke faktor harga batubara. Ya, nah terus kita lihat di bawahnya untuk operating expense ini justru malah ngalami kenaikan. Gitu ya, jadi ketika revenue-nya turun, pendapatannya turun, beban operasionalnya justru malah ngalami kenaikan. Justru sebenarnya ini ngebuat, ini pertanda yang makin jelek sebenarnya untuk AADI gitu ya. Nah, tapi kita bisa lihat di bagian operating profit ya, justru itu malah ngalami kenaikan dari 22,6T naik jadi 24,1T, naik 6%. Dan untuk net profitnya, untuk bottom line-nya AADI ini juga naik sekitaran 6%. Dari 18,6T jadi 19,7T. Nah, kenapa bisa naik untuk operating profit sama net profit, padahal untuk gross profit sama revenue itu ngalami penurunan? Nah, kita sorotin bagian ini teman-teman ya. Operating profit, other operating profit atau expense. Ini ada kenaikan teman-teman ya. Jadi di tahun 2023 minus 420M, tahun 2024 itu plus 5,3T. Nah, kenapa bisa plusnya bedanya jauh banget gitu ya, naiknya bisa jauh banget? Ini karena AADI itu ngejual saham dari Adaro Minerals atau ADMR. Jadi sebenarnya sebelumnya di tahun 2024 itu AADI itu dia punya saham dari ADMR. Nah, dia jual sahamnya ADMR gitu ya, semuanya dia jual dan dia dapat keuntungan. Nah, keuntungan investasi dari saham ADMR ya, profitnya itu sebesar kurang lebih di sekitaran 5,3T. Makanya itu dicatat sebagai other operating profit. Ya, jadi itu keuntungan investasinya. Nah, jadi itulah yang ngebuat operating profit sama net profitnya itu bisa naik. Jadi kenapa AADI di tahun 2024 ini net profit sama operating profitnya bisa naik, itu karena keuntungan dari penjualan saham ADMR. Gitu ya, secara bisnis sebenarnya dia ini pendapatannya sama gross profitnya itu menurun. Gitu ya teman-teman ya, itu kondisi untuk AADI di tahun 2024. Kinerja terbarunya kayak gitu. Nah, sekarang kita lihat untuk produktivitasnya. Nah, ternyata di sini kita bisa lihat untuk volume produksi itu naik 8%, volume penjualan juga naik 8%. Nah, ini bagus teman-teman ya, artinya AADI ini punya kemampuan untuk terus nambah kapasitasnya dia dalam produksi dan ngejual batu bara. Dimana
Batubara yang dia produksi ya itu makin banyak, yang dia jual juga makin banyak. Ya dari 60,7 ke 65,8 untuk produksi, dia bisa ngejual 63,4 juta ton jadi 68,6 juta ton. Gitu ya. Jadi ada pertumbuhan dari segi kapasitas untuk produksi dan penjualan, dan ini bagus banget. Ya, kedepannya kalau misalnya harga batubara itu turun, tapi dengan dia bisa ngejual lebih banyak batubara, ya, itu akan berpotensi untuk ngebantu dia punya penjualan supaya bisa bertumbuh, atau seenggaknya kalaupun harganya menurun, ya, pendapatannya itu turunnya bisa diperkecil. Ya, dengan volumenya itu bertumbuh, volume penjualannya itu bertumbuh, kalaupun harga batubaranya menurun, ya, penurunan dari penjualan itu bisa diminimalisir atau bahkan dibantu supaya dia seenggaknya penjualannya stagnan atau bahkan bisa bertumbuh. Gitu ya. Karena kan rumus dari penjualan batubara kan sebenarnya cuman price harga batubara dikali dengan volume. Sebenarnya gitu aja. Kalau misalnya price-nya turun tapi volumenya naik, itu bisa kebantu. Oke? Jadi kurang lebih kayak gitu konsepnya untuk produktivitas. Nah, sekarang kita bakalan lihat gimana sih kondisi balance sheet yang terbaru dari AADI. Kita bisa lihat teman-teman ya, di bagian ini nih, current asetnya itu lebih besar daripada current liabilities. Dan kita perhatiin secara nominal, current asset itu 36 triliun, current liabilities itu 14 triliun. Ini bedanya jauh banget. Current asetnya itu lebih dari 2 kalinya lebih besar daripada current liabilities. Dan ini bagus banget. Artinya AADI ini punya, bisa dibilang dia punya net current asset itu sekitaran 22T. Nah, net current asset itu apa? Net current asset itu adalah current asset dikurangin dengan current liabilities. Ya, net current assetnya itu sebesar 22 triliun, yang mana net current asset ini nantinya ya bebas dipakai untuk apa aja. Bisa buat pengembangan bisnis, bisa buat bagi dividen gitu ya. Nah, jadi dengan net current assetnya itu dia sebesar 22T, yang mana itu adalah nominal yang gede banget. Artinya kedepannya AADI ini masih punya potensi untuk bisa bagi dividen yang gede, ya, dan juga punya potensi yang besar untuk terus investasi untuk ngembangin bisnis. Jadi current asetnya lebih gede daripada current liabilities, yang artinya dia ini punya banyak banget aset lancar, ya, net current asetnya itu masih banyak banget untuk dipakai buat apapun. Jadi ini kondisi balance sheet yang sebenarnya bagus banget. Apalagi kalau kita lihat di atasnya current asset, ya, cash-nya, kas setara kas itu sebesar 24,7 triliun. Itu juga masih lebih besar sebenarnya daripada current liabilities. Gitu ya. Jadi cash-nya doang udah bisa ngebayar utang jangka pendeknya. Dan setelah dia bayar utang jangka pendeknya, dia masih punya sisa kas yang cukup banyak juga untuk dia bisa investasi untuk pengembangan bisnis atau buat bagi dividen. Ya, jadi sangat mendukung ya, balance sheet-nya AADI ini sangat mendukung untuk dia untuk bisa bagi dividen yang gede. Terus kita lihat untuk cash flow, ya, cash flow-nya di sini juga positif teman-teman, baik dari segi operating cash flow maupun dari segi free cash flow. Ya, jadi di sini masih positif juga dan ini bagus, dan di tahun 2024 itu bertumbuh. Ya, jadi uang kas masuk yang datang dari operasional bisnisnya, ya, operating cash flow itu kan uang kas yang masuk yang datang dari operasional bisnis. Nah, dengan uang kas masuknya itu bertambah, ya, artinya kan ya AADI ini punya lebih banyak uang, ketambahan uang untuk dia bisa investasi untuk ngembangin bisnis, ditambah juga untuk bagi dividen. Jadi cash flow-nya bertambah teman-teman di tahun 2024, dan ini juga semakin mendukung AADI untuk kedepannya dia bisa bagi dividen atau investasi untuk pengembangan bisnis. Gitu ya, dia bisa kasih langsung uangnya ke investor dalam bentuk dividen, atau dia juga bisa untuk investasi di pertambangannya dia. Ya, ngembangin dia punya sistem, dia punya fasilitas gitu ya, yang mana dengan dia investasi untuk ngembangin fasilitas, ngembangin infrastruktur, ngembangin dia punya jasa logistik gitu ya, itu bisa berpotensi juga untuk ningkatin volume penjualan dari batubaranya gitu. Nah, terus kita lihat untuk valuasi teman-teman ya. Di harga sekarang di 6.600 sampai 6.700 itu AADI ada di valuasi sekitaran 51,7 triliun. Yang mana itu ada di valuasi 2,6 kali untuk PER dan PBV-nya 1 kali. Nah, ini sebenarnya valuasi yang murah banget teman-teman ya. Cuman 2,6 kali price to earnings dan cuman 1 kali price to book value. Ya, ini valuasi yang murah banget. Nah, tapi perlu dipertimbangin lagi kalau bisnis batubara, perusahaan batubara kayak AADI itu punya tingkat volatilitas dari bisnisnya itu cukup tinggi.
dia punya tingkat fluktuasi yang cukup tinggi karena kan penjualan sama labanya itu tergantung dari naik turunnya harga batu bara. Jadi meskipun valuasinya murah, tapi teman-teman kalau misalnya mau beli AADI harus tetap waspada, tetap hati-hati, dan pantau terus perkembangan dari harga batu baranya. Kayak gitu ya. Dan untuk potensi dividen dari AADI, kita pakai EPS yang terbaru sebesar 2.500 ya. Dan untuk dividen payout ratio, manajemen itu merencanakan untuk dividen payout ratio-nya itu sebesar 45% ya. Dan untuk proyeksi dividen yang kita bisa dapat itu kalau kita hitung ya, EPS yang terbaru 2.535 dikali 45% itu kita dapat 1.141. Nah, kalau misalnya kita beli AADI di harga sekarang di sekitaran 6.600 sampai 6.700, itu kita dapat dividen yield sampai 16%. Ini dividen yield yang gede banget, yang menarik banget ya, hampir 17%. Jadi ibaratnya kalian dapat dividen itu 17%. Ya, itu udah termasuk return investasi yang gede banget, dan bisa dibilang dengan dapat return investasi sebesar 16-17%, itu mungkin bisa dibilang kalian nggak butuh lagi untuk dapat capital gain. Gitu ya. Jadi ini cocok banget untuk teman-teman yang mau pakai strategi dividen investing untuk AADI. Nah, tapi ada catatan ya, yaitu untuk AADI itu baru akan bagi dividen itu tahun depan. Jadi tahun ini tuh belum akan bagi dividen. Jadi buat teman-teman yang mau beli AADI, pertimbangin lagi matang-matang, pertimbangin lagi ya, kalian mau beli apa enggak, karena dia baru akan bagi dividen tahun depan. Jadi coba dipikirin lagi, kalian mau nunggu nggak sampai tahun depan, atau mungkin kalian mau pertimbangin untuk taruh duit kalian di saham lain yang memang tahun ini dia udah bagi dividen. Nah, itu dipertimbangin lagi. Oke teman-teman, jadi kayak gitu ya untuk gimana sih kinerjanya AADI yang terbaru. Ya, mulai dari income statement, volume produksi dan penjualan, balance sheet, cash flow, sampai valuasi dan potensi dividen. Oke, sekarang kita bakalan bahas ya, gimana sih prospek bisnis dari AADI untuk kedepannya. Apa aja yang bakalan jadi katalis positif dan negatif untuk bisnisnya AADI. Nah, pertama kita bahas dari sisi katalis positifnya. Jadi manajemen ini akan ngelakuin efisiensi operasional. Nah, ini bagus ya, karena dengan efisiensi operasional, beban operasionalnya itu bisa berkurang, dan itu berpotensi untuk memperbesar laba dari AADI. Nah, kalau labanya jadi makin besar, itu juga akan ngebuat dividen yang akan kita terima sebagai pemegang saham itu juga akan makin besar. Jadi itu sesuatu yang bagus untuk pemegang sahamnya AADI. Terus juga AADI ini mau investasi di rantai pasokan untuk ningkatin volume penjualan. Di mana AADI ini dia ngeluarin capex untuk investasi untuk ngembangin kapal tongkang dan juga untuk investasi di Kaltara Power Indonesia, yaitu pembangkit listrik tenaga uapnya punyanya AADI. Ya, nah dengan dia investasi di tongkang dan juga pembangkit listrik itu tentu berpotensi untuk ningkatin volume penjualan. Dengan volume penjualannya naik itu berpotensi untuk ningkatin revenue, gitu ya. Nah, terus juga AADI ini masih punya cadangan batu bara yang cukup banyak ya, dengan core reserve itu 917 juta ton. Ya, dan untuk core resource itu masih ada 4,1 miliar ton. Ya, sedangkan tadi kita lihat untuk volume produksi sama penjualannya itu sebesar sekitaran 60 juta ton. Artinya masih banyak banget batu bara yang masih bisa diambil sama si AADI ini. Gitu ya. Jadi cadangannya itu masih banyak. Dan yang terakhir yang jadi katalis positif adalah rencana penurunan tarif royalti batu bara ini bisa ningkatin laba AADI. Ya, dengan tarif royalti batubara itu yang dicas ke AADI itu berkurang sebagai perusahaan yang banyak ekspor batubara, tentu itu bisa ningkatin profitabilitas, bisa memperbesar labanya AADI, dan juga ya ini juga akan tentunya meningkatkan cash flow masuk atau operating cash flow dan free cash flow dari AADI. Ya, jadi tarif royalti batubara ini bagus, tapi ini baru rencana teman-teman ya. Jadi masih belum fix jadi, tapi harapannya ya semoga jadi. Gitu ya. Nah, sedangkan yang jadi katalis negatif untuk AADI itu adalah harga batubara yang di awal tahun 2025 ini masih terus mengalami downtrend ya, masih terus turun. Yang mana ini akan ngebuat untuk pendapatan sama labanya AADI di kuartal pertama tahun 2025 ini udah pasti akan mengalami penurunan. Ya, jadi pendapatan sama labanya AADI sampai di awal tahun ini ya menurut gua masih akan mengalami penurunan. Jadi itu jadi katalis negatif untuk AADI. Terus juga dengan adanya tren transisi ke energi terbarukan atau renewable energy itu juga akan jadi penghambat pertumbuhannya AADI dalam jangka panjang. Untuk beberapa tahun ke depan, ya mungkin untuk 4, 5, atau 6 tahun ke depan, mungkin batubara ini masih akan tetap
permintaannya masih akan tetap besar karena memang masih banyak permintaan untuk batu bara itu untuk dipakai untuk jadi bahan pembangkit listrik gitu ya. Tapi seiring dengan mulai adanya transisi ke energi terbarukan ya, untuk jangka panjang banget mungkin untuk 10, 15 tahun atau bahkan 20 tahun ya, mungkin batu bara ini udah mulai akan mengalami penurunan gitu ya. Jadi memang transisi menuju green energy ini akan jadi penghambat untuk pertumbuhannya batu bara, terutama untuk pertumbuhannya AADI dalam jangka panjang. Nah, selain dari katalis positif sama negatif, apa aja sih yang jadi variabel kunci atau key variabel untuk AADI? Yang pertama tentu adalah volume penjualan, ya, dimana dengan makin besar volume penjualan itu akan memperbesar potensi pendapatan dari AADI. Terus juga tentunya harga dari coal-nya, ya, harga acuan dari batu baranya, ya, tentunya dengan naik turunnya harga batu bara itu akan ngebuat juga pendapatannya AADI itu bisa naik turun. Kalau harga batu baranya naik, pendapatannya naik, harga batu baranya turun, pendapatannya turun. Selain itu, ya, nilai tukar dolar ke rupiah ini juga akan pengaruh, teman-teman, ya, karena kan ketika dolar itu menguat, artinya AADI sebagai perusahaan batu bara yang ekspor ke luar negeri, dia akan dapat pendapatan itu dalam bentuk US dollar. Nah, ketika dolar itu menguat, ya, itu akan memperbesar dong pendapatannya AADI kalau dikonversiin ke dalam rupiah, gitu ya. Jadi itu akan ngebuat pendapatannya AADI dalam currency rupiah itu bisa meningkat, gitu ya. Jadi 3 variabel ini kita perhatiin baik-baik kalau misalnya kita mau investasi di saham AADI. Oke, sekarang kita bakalan hitung ya berapa sih harga wajarnya AADI dengan metode discounted cash flow. Nah, di sini kita bakalan pakai tools discounted cash flow fair value calculator. Nah, tools ini bisa ngebantuin kita untuk ngitungin harga wajar saham, plus dia juga bisa ngitungin kita harga beli kalau misalnya kita mau beli sahamnya pakai margin of safety 10%, 20%, sama 30%. Nah, tools ini bisa ngebantuin kita banget untuk nentuin harga beli dari suatu saham. Ya, ini berguna banget buat kita para investor. Jadi, buat kalian yang mau langsung aja cek tools ini ada di link.id/todopedia. Oke, langsung aja cek di situ. Nah, langsung aja kita mulai, teman-teman, ya. Untuk AADI, ini kita perlu input beberapa data. Pertama, untuk market cap-nya, ya, AADI itu market cap-nya dari data yang terbaru per video ini dibuat itu ada di 51,783. Jadi 51,78 triliun atau 51.783 miliar. Ya. Nah, terus untuk harga sahamnya, ya, per video ini dibuat ada di 6.650. Oke. Ya, nah terus untuk free cash flow, tadi kita udah dapat data yang terbaru. Untuk free cash flow itu ada di sekitaran 13.800 ya, teman-teman, ya. Artinya di 13,8 triliun untuk earnings atau free cash flow-nya. Ya, untuk debt kita kosongin aja, tapi kalau teman-teman mau pakai data debt itu bisa pakai data net debt ya, teman-teman, ya. Nah, terus untuk future estimate kita perlu buat estimasi atau asumsi untuk masa depan itu akan seperti apa. Ya, pertama kita mau estimasi berapa pertumbuhannya. Nah, AADI tadi kan kita udah bahas ya kalau dia ini masih terus ngembangin, dia punya volume produksi dan penjualan. Artinya ada potensi pertumbuhan. Nah, tapi untuk batu baranya sendiri, ya ini masih berpotensi untuk dalam jangka panjang ini akan berpotensi untuk terus menurun. Kenapa? Karena dengan adanya tren transisi menuju energi terbarukan. Ya, jadi agak terhambat nih potensi pertumbuhannya. Gitu ya, meskipun dia ningkatin volume penjualan, tapi prospek dari batu bara ini masih akan tertekan untuk kedepannya, prediksi gua. Gitu ya. Nah, jadi kita pakai aja untuk growth itu, gua pakai estimasi 0% aja. Jadi kita asumsiin dia nggak tumbuh sama sekali dengan pertimbangan yang tadi. Oke? Terus untuk final year price to free cash flow, ya, valuasi price to free cash flow di tahun terakhir nanti ketika kita mau jual saham AADI, ya, itu ada di berapa gitu ya. Nah, biasanya untuk emiten batubara itu kan biasanya valuasinya ada di sekitaran 4-5 kali ya. Jadi memang batubara ini valuasinya nggak terlalu mahal banget. Ya, nah kita pakai aja valuasi price to free cash flow untuk AADI itu di sekitaran 4 kali. Gitu ya. Terus untuk desired annual return, ya kita mau untuk annual return-nya dari AADI, dia ini kan saham batubara. Ya, potensi resikonya gede. Karena potensi resikonya gede, artinya kita juga mau return yang gede dari saham batubara. Dan kali ini kita mau return itu 20% per tahun dari saham AADI. Nah, di sini kita dapat, teman-teman, ya, kita udah masukin semua estimasinya, kita dapat hasilnya. Ya, untuk investasi 10 tahun untuk AADI ini harga wajarnya ada di 8575, teman-teman, ya. Jadi di 8.500 itu adalah harga wajarnya AADI.
Nah, kalau teman-teman mau pakai margin of safety, bisa pertimbangin di harga-harga ini. Gitu ya. Nah, AADI di harga sekarang di 6650 itu sebenarnya cukup menarik. Kenapa? Karena dia ada di margin of safety 20% atau lebih. Dimana untuk margin of safety 20% itu harga belinya di 6.800 maksimal. Ya, tapi dia ada di 6.600. Artinya untuk AADI ini sebenarnya ada di margin of safety lebih dari 20%. Jadi menurut gua ya, AADI di harga sekarang ini cukup menarik sebenarnya. Ya, terus untuk 15 tahun kalian bisa lihat di sini di 8.700 ya, dan untuk 20 tahun AADI di sini ada di harga wajarnya ada di 8.800. Gitu ya. Nah, ini kita jadiin patokan teman-teman ya di sekitaran 8.500, 8.700-an ya, berarti harga wajarnya ya di 8.000-an gitu ya. Nah, teman-teman kalau mau pakai margin of safety bisa pertimbangin harga ini. Tapi menurut gua, sekali lagi gua bilang bahwa untuk AADI di 6.600 atau di bawahnya ini sebenarnya cukup menarik karena ini ada di margin of safety lebih dari 20%. Ya. Nah, tapi buat teman-teman yang mau beli saham AADI, menurut gua balik lagi yang tadi, pertimbangin kalau AADI ini tahun ini nggak akan bagi dividen. Gitu ya. Jadi AADI ini kemungkinan besar, hampir pasti dia nggak akan bagi dividen. Jadi teman-teman pertimbangin lagi. Gitu. Bukan berarti langsung dibeli karena harganya murah. Gitu ya. Tapi kalian pertimbangin lagi nih, apakah dia bagus untuk investasi jangka panjang. Dengan dia nggak bagi dividen, pertimbangin lagi apakah dia masih bagus untuk kalian beli buat investasi. Oke, jadi itu dia ya untuk saham Adaro Andalan Indonesia atau AADI. Nah, menurut kalian gimana nih? Saham AADI ini apakah bagus untuk buy untuk investasi atau sebaiknya kita tinggalin dulu aja? Nah, kalau misalnya kalian punya opini lain, punya pandangan lain, boleh banget share di kolom komentar. Ya, siapa tahu bisa jadi insight buat gua maupun buat penonton yang lain. Nah, kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa klik like, bagiin video ini ke teman-teman kalian, dan jangan lupa untuk kasih super thanks supaya bisa ngebantu channel ini supaya terus tumbuh. Ya, disclaimer ya, ini bukan ajakan untuk jual maupun beli saham AADI, tapi ini lebih ke analisa dan opini gue pribadi aja. Keputusan itu tetap 100% ada di tangan kalian masing-masing dan tetap do your own research. Oke, kalau gitu gue pamit dulu dan sampai ketemu di video selanjutnya.